Mari kita lanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa di Bukit Sinai, Musa dewasa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Sejak saat itu, Nabi Musa alaihissalam dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Asal-usul Fir'aun di Mesir. Sudah sejak lama masyarakat Mesir kuno memanfaatkan lembah di sekitar Sungai Nil yang subur untuk bercocok tanam. Air luapan Sungai Nil digunakan untuk mengairi lahan mereka. Oleh karena batas-batas lahan sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka diangkatlah seorang tokoh masyarakat yang bertanggung jawab mengatur batas tanah dan semua hal yang terkait dengan tata kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat inilah yang selanjutnya diberi gelar Fir'aun. Seiring dengan perkembangan sistem kemasyarakatan dan tata wilayah, maka Fir'aun diperlakukan seperti layaknya seorang raja. Ia menjadi pemimpin sekaligus pemuka agama bagi masyarakat Mesir. Pada masa Nabi Musa alaihissalam lahir, Fir'aun yang berkuasa saat itu telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan agar seluruh rakyat menyembah Fir'aun. Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar berdakwah menyadarkan Raja Fir'aun dengan dibantu oleh saudara sepupunya sebagai juru bicara, yaitu Nabi Harun alaihissalam yang telah berada di Mesir lebih dahulu. Nabi Harun alaihissalam diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bidang ilmu komunikasi dan tata bahasa, sehingga sangat ahli dalam bertutur kata. Berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam dengan sabar berdakwah kepada Fir'aun yang merupakan ayah angkat Nabi Musa secara perlahan dan dengan cara yang halus. Oleh karena Fir'aun selalu menolak, maka dakwah dilakukan secara berulang-ulang hingga suatu ketika terjadi peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam harus menghadapi kemarahan dari Fir'aun yang kejam. Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk membuktikan kenabiannya. Saat Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kenabiannya melalui mukjizat merubah tongkat menjadi ular dan tangannya yang bersinar menyilaukan setelah dikeluarkan dari bajunya, kemarahan Fir'aun justru semakin memuncak. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 32-33. Fir'aun kembali menantang dengan mendatangkan para penyihir terhebat dari seluruh Mesir untuk mengeroyok dan mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir terhebat diiming-imingi imbalan, hadiah kekayaan, dan kedudukan tinggi di samping Fir'aun. Pertempuran Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir-penyihir negeri Mesir. Dengan disaksikan oleh ribuan masyarakat yang sengaja dihadirkan sebagai saksi, Nabi Musa alaihissalam dipaksa berhadapan dengan bermacam-macam kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Dari tali temali dan tongkat-tongkat para penyihir negeri Mesir muncullah beribu-ribu ular berbisa dengan bermacam-macam jenis dan bentuk. Menyeringai bergerak cepat, menyerang dan ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berusaha melawan dengan tongkatnya dan terus-menerus menghindar dari serangan yang datang bertubi-tubi. Pada saat genting inilah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Musa alaihissalam segera melemparkan tongkatnya hingga menjelma menjadi seekor ular raksasa yang sangat besar dan bercahaya. Ular raksasa ini langsung menelan semua ular milik para penyihir dan juga menyedot segala macam bentuk sihir-sihir yang dikeluarkan oleh para penyihir tanpa tersisa. Suasana istana menjadi porak-poranda dan semua orang lari tunggang-langgang saat ular raksasa milik Nabi Musa alaihissalam mengamuk. Firaun pun terbirit-birit ketakutan. Dikisahkan bahwa karena rasa takut yang teramat sangat, Raja Firaun mendadak mengalami diare sebanyak 40 kali dalam sehari. Padahal sebelumnya, Raja Firaun memiliki kebiasaan membuang hajat sekali saja dalam 40 hari. Di sisi lain, pertempuran dahsyat ini telah membuat para tukang sihir beserta orang-orang yang menyaksikan menjadi bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun kalah telak, Firaun tetap saja ingkar. Ia justru menginstruksikan kepada para bala tentaranya untuk segera menangkap dan menghukum dengan hukuman yang sangat kejam terhadap siapapun yang berani mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Firaun sangat malu dan tidak bisa menerima kekalahannya. Untuk menutupi kelemahannya, Firaun bertindak semakin congkak dan kejam kepada Bani Israel. Hal ini membuat Nabi Musa alaihissalam terpaksa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan mendatangkan bencana untuk menghukum Firaun dan para pendukungnya. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Firaun. Doa permohonan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Mesir dengan seketika dilanda musim panas yang berkepanjangan. Sekalinya turun hujan, yang datang adalah hujan badai yang mengobrak-abrik seluruh wilayah negeri Mesir. Piut hati Firaun saat itu. Tetapi setelah semuanya diredakan kembali oleh doa Nabi Musa alaihissalam, Firaun kembali ingkar. Nabi Musa alaihissalam terpaksa berdoa lagi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membinasakan semua kekayaan Firaun beserta pengawalnya. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat Yunus ayat 88. Selanjutnya, semua kekayaan, kebun, serta apapun yang dimiliki oleh Firaun dan para pengikutnya berubah menjadi batu yang tidak bisa mereka manfaatkan lagi. Firaun semakin dendam dengan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Melihat sikap Firaun yang tidak mau bertobat, akhirnya Nabi Musa alaihissalam memutuskan membawa seluruh pengikutnya yang terdiri dari 600.000 orang Bani Israel bergegas keluar dari negeri Mesir. Bani Israel harus dibebaskan dari kekejaman Firaun. Nah, apakah Firaun akan membiarkan Nabi Musa alaihissalam membawa rombongan Bani Israel yang berjalan keluar dari wilayah Mesir? Ikuti kelanjutan ceritanya pada episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.